Oh. Firman Mas, Firman nih. Kabarnya Firman lagi keluar, Firman. Pak Guru, baru Agustinus tuh di Nah ini dia, makanya tadi dia sudah sabar. Dia bilang sudah mau gabung, tapi tidak tahu gabung kemana nih. Nah, boleh bingung aja. Halo, kok di kamar mandi kan? Tidak, saya lagi ini. Apa namanya? Kirim salam buat adik Ingrid. Siap. Siap, Pak Guru. Polisi. Oh, di mana? Kuari kare. Firman mana, Firman? Lagi. Waduh. Sabar ya, cuma 2 menit lagi. Kita waktu 2 menit lagi, sabar ya. Maafkan Nadi. Sabar ya. Oke, sudah 40 kah? Kita bisa mulai kah? Atau bagaimana? Siap, Pak Guru. Oke, kita bisa mulai ya. Ya, oke. Selamat siang semuanya. Siang, Pak Guru. Siang, Pak Guru. Waalaikumsalam. Guru. Ya. Selamat siang, Pak Guru. Sehat. Siang. Ya, jadi untuk kelas 10 nanti gini, ini akan ada kegiatan bareng alumni, sharing dengan alumni. Jadi nanti mungkin kita waktunya tidak lama, mungkin sekitar 1 jam saja. Ya, 1 jam saja. Nanti yang buat kelas 10 mungkin tolong speakernya tolong dikasih mati ya, kelas 10. Terus, ya, jadi kita nanti speakernya kita kasih mati semua. Nanti pada saat saya bilang mungkin Leo mungkin bisa langsung bicara, bisa aktifkan speakernya. Jadi biar kita bisa konsen kan? Ya, biar kita bisa konsen. Nah, jadi kegiatan ini nanti buat adik-adik kelas 10 tujuannya untuk apa? Mungkin adik-adik yang kelas 10 ini belum paham apa itu multimedia dan apa itu apa yang dipelajari, terus kedepannya multimedia itu seperti apa. Nah, nanti mungkin kakak-kakak alumni akan menjelaskan atau berbagi pengalaman mereka di bidang multimedia. Kebetulan di sini yang hadir sudah semua angkatan kecuali angkatan ke berapa nih? Gusti belum ada, Gusti belum ada, nanti kita tunggu aja. Ya, nanti ada sesi tanya jawab untuk adik-adik ke kakak alumni. Mungkin pertanyaannya mungkin kita batasi saja. Kalau misalkan mau tanya secara lebih detail mungkin bisa melalui WA atau mungkin Facebooknya para alumni. Nah, seperti kayak begitu. Ya, oke, paham semuanya untuk adik-adik supaya mempersingkat waktu mungkin adik-adik mungkin bisa
mendengar apa penjelasan dari alumni angkatan pertama, yaitu Leonardo PTK ya. Ya, Leonardo PTK. Untuk waktu dan tempat mungkin saya persilakan untuk Leonardo. Silakan Leo. Siap Pak Guru, siap. Ya, makasih banyak Leo. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, adik-adik. Mungkin perkenalkan, nama saya Leonard PKPK. Saya asal dari Sorong. Saya alumni pertama di jurusan multimedia. Di sini saya mau sharing pengalaman saya. Saya bekerja di TNI AD atau Tentara Republik Indonesia Angkatan Darat. Saya mau sharing pengalaman saya mengenai multimedia di Angkatan Darat se-Indonesia. Mungkin kalau pengalaman saya sebagai anak multimedia di Angkatan Darat, multimedia itu dibagi menjadi tiga bidang, tiga bagian yang berada di markas besar Angkatan Darat, yaitu bertempat di Jakarta. Tim pertama itu tim Penat, penerangan TNI AD. Itu dia menangani desain, fotografi, buat banner, buat buat pamflet, buat stiker-stiker untuk mengiklankan atau memberi sosialisasi ke masyarakat. Di situ tim multimedia yang bermain, contohnya menggunakan Corel, Photoshop, atau alat-alat editing lainnya. Yang kedua, tim liput. Tim liput ini dia menangani videografi, contohnya menggunakan kamera, menggunakan drone, menggunakan alat perekam video lainnya. Di tim liput ini, dia selanjutnya menuju ke tim produksi. Tim produksi ini menangani tentang editing dan produksi menggunakan Adobe After Effects atau Adobe Premiere. Jadi dia itu langsung dimasukkan, tim produksi langsung dimasukkan ke YouTube, Instagram, dan media sosial lainnya. Jadi untuk pengalaman saya jadi menjadi anak multimedia di dunia militer ini, kita itu bekerja sesuai hobi kita. Contohnya hobi adik-adik sekalian editing atau desain. Adik-adik bisa mengembangkan hobi itu di dalam anggota, dalam militer, karena sudah ada disediakan tempatnya, sudah ada disediakan fasilitasnya, jadi tinggal bekerja sesuai hobi. Contohnya adik-adik hobinya meliput atau membuat videografi seperti YouTuber atau begitu dan sebagainya, itu juga bisa disediakan, difasilitasi oleh TNI AD atau tentara apapun ya, mau angkatan laut, angkatan darat, semua sudah difasilitasi. Jadi mungkin hobi kita tersalurkan dan uangnya juga dapat. Jadi tidak sia-sia, kita seperti kerjanya itu hanya bersenang-senang saja. Hobi kita senang, dapat hobinya, dapat juga gajinya di situ. Jadi saya mau sampaikan saja buat anak-anak multimedia sekarang, jangan terpaku kalau misalnya hanya multimedia itu hanya keluar jadi kuliah atau ini atau itu atau sebagainya. Tidak, multimedia itu luas sekali. Banyak peluang-peluang yang bisa adik-adik dapatkan. Yang penting ada niat dari pertama dari kelas 1 itu sudah harus berpatokan. Saya sukanya di mana? Saya pokoknya belajar ini sampai harus bisa mahir di satu. Tidak usah semua bidang, salah satu bidang saja, multimedia. Itu sudah dipakai karena tahun-tahun ke depan ini bukan orang pakai cari
misalnya pertambangan apa sebagainya, mereka itu banyak mencari anak-anak muda yang bisa editing, bisa menggunakan komputer, menggunakan Photoshop, menggunakan Adobe, menggunakan Corel, dicari kebanyakan sih begitu menurut pengalaman saya. Jadi saya saran ke adik-adik, saya sebagai senior lah di sini, sebagai kakak angkatan pertama, saya cuman pengen lihat adik-adik saya itu berhasil semua. Jangan saya yang terbatas kendala alat, kendala PC atau sebagainya dulu bisa berhasil. Masa adik-adik saya yang sudah dilengkapi semuanya, sudah senang, sudah bisa gampang ini itu, jaringan wifi, internet juga lancar, masa tidak bisa berhasil kayak saya. Saya juga mau semuanya itu berhasil. Jadi kalau misalnya adik-adik takut jadi TNI atau takut karena masuk TNI, masuk tentara, anggota begitu, kedepannya takut jauh sama orang tua, tenang, tidak apa-apa. Kalau sekarang itu tentara-tentara sekarang itu sudah pulang ke rumah masing-masing. Jadi kalau misalnya adik-adik mendaftar TNI menggunakan jurusan multimedia, ada pendidikan di Bandung, terus dibagi nanti penempatannya ke kampung masing-masing. Di situ juga dapat ini dari 3 tim ini, tim penat, liput, dan produksi, tim editing, tim audio video, dan tim produksi editing. Jadi kalau multimedia saya rasa di TNI AD itu hanya bekerja, cari kerja dengan hobi sih, tidak ada paksaan, tidak ada ini, hanya senang-senang saja kalau menurut saya di multimedia. Itu saja Pak Guru yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Ya, oke. Makasih Leo atas penjelasannya. Ya, makasih. Ya, jadi itu penjelasan dari Leo, angkatan pertama. Mungkin ada yang bertanya mungkin untuk ke Kak Leo, atau kita mau gabungkan jadi satu aja bagaimana? Atau bagaimana? Ada yang bertanya? Gabungkan jadi satu aja, Pak. Ya, gabungkan jadi satu aja ya, biar nanti tinggal siapa mau tanya, nanti angkatan berapa yang mau jelaskan, gitu ya? Bagaimana? Bisa. Ya, boleh. Siap, setuju Ya, Pak Guru. Oke, kayak gitu aja ya, biar nanti tidak ini. Oke, makasih Leo dari angkatan pertama. Terus yang berikutnya ada angkatan kedua, ada 2 di sini. Ada Aldo Wursok dan Melvin. Mungkin siapa duluan? Aldo kah atau Melvin? Aldo dulu, Aldo. Ya, Aldo dulu kah, Pak Aldo? Mana Aldo? Kayak ada keluar apa tadi? Mana? Baru masuk itu, Bang. Pak Guru, itu baru masuk, Pak Guru. Oh iya, oke. Dia baru masuk. Oke, Aldo. Silakan Aldo. Terus jelaskan, Bang. Ray duluan dulu sudah kayaknya. Oh ya. Iya, Melvin. Ray Melvin. duluan. Baik, selamat siang. Shalom, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Melvin Remardo Tuatesan. Saya juga lulusan multimedia angkatan kedua. Saya bersama teman kakak kalian, Aldo Wursok. Jadi, saya akan cerita sedikit pengalaman tentang multimedia dalam hal dan pengalaman pribadi saya. Jadi begini, multimedia saya rangkup semua dari yang tadi kakak Leo, angkatan pertama sampaikan bahwa multimedia itu luas. Dan memang itu betul. Multimedia itu sangat-sangatlah luas, adik. Jadi adik-adik yang baru masuk multimedia, jangan kalian berpikir, oh multimedia itu kerjanya dalam ruangan atau hanya duduk-duduk saja, tidak seperti yang lain. Tetapi multimedia itu mencakup semua hal. Jadi ketika pekerjaan, contohnya bisa jadi programmer, bisa jadi desainer, itu kan semua kita bisa baik diri kita sendiri gitu. Maksudnya tidak perlu kita harus ke orang, dan multimedia itu dicari semua orang.
pengalaman pribadinya kakak di semua tempat ketika kakak sebut lulusan mana SMK, jurusan multimedia, itu semua langsung cari. Kakak kerja di pertama di Hotel Belagri, desainer. Itu juga karena multimedia. Terus tes polisi, tembus, tiba-tiba mereka cek ijazahnya kakak desain apa multimedia, langsung dapat penempatan dari Mabes Polri, diarahkan ke Polda langsung, ditempatkan langsung di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Ini logonya ini. Langsung itu sebelum itu juga pernah kakak ditanya sama seluruh satker. Jadi pada saat ada arahan dari Kapolda, terus mereka tanya, di sini ada yang sekolah SMK tidak? Semua angkat tangan. Mereka bilang STM multimedia, kakak tidak angkat tangan. Tapi pas mereka bilang SMK multimedia, pas kakak angkat tangan sendiri, kakak disuruh berdiri, terus dijelaskan, kalian belajar apa di multimedia sana? Kakak jelaskan, kakak belajar desain grafis, videografer, audiografer, terus animasi 2 dimensi, 3 dimensi. Langsung disuruh ke Kapolda, catat namanya, nanti ntar setelah pendidikan disuruh tarik masuk SDM. Nanti besoknya juga ada satker lain lagi disuruh mau tarik lagi masuk satker lain lagi. Jadi multimedia itu luas. Adik-adik yang jurusan multimedia itu peluang kerjanya lebih besar daripada jurusan-jurusan lain. Kenapa kakak bilang seperti itu? Dikarenakan semua orang membutuhkan multimedia. Di segala tempat, segala pekerjaan membutuhkan multimedia. Di Polri sendiri, di polisi sendiri, multimedia dibutuhkan di Humas dan di TI, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bahkan bukan cuma Humas dan TI, di seluruh satker juga membutuhkan multimedia. Jadi kalau adik-adik yang mungkin masuk multimedia tapi punya cita-cita jadi polisi, jadi tentara atau jadi apa, jangan pernah berkecil hati karena multimedia itu tidak membatasi seseorang untuk menjadi apa yang dia mau. Malahan itu membuka peluang karena semakin ke depan teknologi tentang informasi dan komunikasi semua menjurus ke multimedia. Jadi adik-adik bisa desainer, bisa videografer, bisa audiografer, dan uangnya juga cukup terbilang besar untuk orang videografer. Nanti bisa tanya sama kakak kalian Aldo Wursok, itu juga fotografer, videografer. Nah, dan ketika kalian bekerja contoh seperti kakak gini, polisi, kalian punya hobi multimedia itu bisa dikembangkan. Jadi selagi kalian melaksanakan dinas, tapi kalian masih bisa untuk editing video. Baik, jaringan. Ya, betul jaringan. Kakak jaringan putus-putus. Gara-gara hujan kenapa? Ya. Melvin, jaringan agak kurang bang Melvin, nggak apa-apa ulang nih. Sampai di mana tadi Pak Guru? Saya juga sudah lupa. Habis sampai juga tadi mati, jadi maaf. Tadi putus-putus semua nih tadi. Ya, semua putus-putus tadi. Kena air hujan. Iya, putus-putus semua. Yang terakhir itu yang terakhir ya, Melvin. Apa tuh bekerja itu yang kau bilang kalau kerja polisi tidak usah takut karena apa bisa dikembangkan tuh bakat multimedianya. Oh, iya, jadi kalau dikerja di polisi bakat multimedianya bisa dikembangkan di segala tempat. Maksudnya ketika kalian masuk satker apapun masih bisa. Tidak harus menentu bahwa multimedia jadi harus masuk Humas atau masuk TI, tidak harus. Multimedia itu bisa masuk semua, bisa di Deskrim, bisa di SDM, bisa di semua tempat. Bahkan ketika adik-adik dinas seperti kakak begini di polisi, itu adik-adik punya tugas sampingan masih bisa. Adik-adik lanjutkan seperti adik-adik suka desain, suka fotografer, itu masih tetap bisa dijalankan. Dan itu juga menambah uang sampingan. Dan terakhir, untuk adik-adik yang ingin mungkin ketika jadi polisi tetapi jurusannya multimedia, tidak jadi masalah. Bahkan di polisi pun atau di instansi manapun sudah ada jurusan khusus namanya Bakomsus gitu. Bakomsus itu bintara kompetensi khusus, dikhususkan untuk bintara teknologi. Jadi itu jalur khususnya mereka, ditesnya semua teknologi. Setelah lulus ditarik semua masuk ke teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan bisa mendapat server-server untuk hacker, untuk lacak semua dari situ.
Mungkin itu saya Pak Guru, nanti ada tambahan dari Aldo mungkin. Oke, makasih Melvin atas penjelasannya. Tadi kita terganggu dengan jaringan ya, tidak apa-apa lah. Saya juga tadi kaget, kenapa sapunya hilang-hilang ini. Kayaknya jaringan sih. Iya, ternyata jaringan semua sama. Pengaruh hujan jadi. Oke, makasih Melvin. Berikutnya mungkin Aldo mungkin bisa sedikit. Oke, suara jelas Pak Guru? Oke, jelas semua tuh. Jelas semuanya. Ya, oke, silakan. Paling mungkin di sini sih kakak menjelaskan lebih ke peluang di bidang multimedia. Terus mungkin kakak jelaskan dari sisi, kalau tadi kayak Kak Leo dan Kakak Melvin itu jelaskan dari bagian istilahnya kepolisian dengan tentara. Kalau kakak ini lebih ke freelance. Jadi di sini kakak mau kasih sedikit motivasi saja buat adik-adik bahwa kita kalau masuk jurusan multimedia di era sekarang ini, kita tidak perlu takut nanti ketika kita lulus itu kita tidak dapat pekerjaan. Karena kita bagian multimedia ini di zaman sekarang ini kita bisa menciptakan pekerjaan sendiri buat kita. Contohnya kayak dengan seperti kakak kebetulan sekarang sudah kerja di tour operator di bagian videografi. Jadi dari bagian videografi itu kakak bisa menjual, kakak punya jasa selain dari kakak punya pekerjaan tetap, bisa menjual ke luar, istilahnya kayak instansi-instansi, terus kayak ke rumah makan, terus ke kantor-kantor kayak gitu. Mungkin kalau kakak mau sarankan buat adik-adik saja, yang penting tidak perlu takut. Kita di bidang multimedia kita tidak perlu takut karena di zaman sekarang ini kita punya bidang yang sangat diperlukan, apalagi di situasi pandemi kayak begini nih. Kita bidang multimedia sangat-sangat dibutuhkan sekali karena orang mau istilahnya mau kayak live streaming, terus kayak buat video misalnya tentang protokol-protokol pencegahan COVID kayak sekarang, terus kayak misalnya desain-desain, mereka punya promosi-promosi yang mereka mau publish di media sosial, itu semua jurusan multimedia yang handle. Jadi kalau dari kakak pengalaman sih, karena kakak lebih ke freelance, kakak sarankan ke adik-adik kalau kita angkatan ke-8 kan? Aldo kan 2. Aldo 2 tuh. Putus Pak Guru. Iya. Emang kalau cuaca lagi hujan gini emang jaringan kurang bagus. Sama juga di rumah juga kurang bagus ya. Bisa masuk itu Pak Guru. Ya. Ya Pak. Ya silakan Aldo. Aldo dari keluar tadi Aldo. Silakan Aldo. Iya Bapak tua, cepat. Ya. Suara ada tidak? Ada. Ya agak kecil Aldo, agak kecil. Iya, agak kecil. Kalau begini jelas Pak Guru? Jelas. Jelas? Ya. Jadi ini sebenarnya adik-adik, di sini kakak tidak terlalu panjang lebar kayak mau menjelaskan multimedia itu tentang apa. Tapi di sini kakak cuma memotivasi adik-adik bahwa kita tidak perlu takut nanti setelah kita lulus itu mau kemana, tidak usah takut, karena itu sudah tadi kakak bilang dari awal, kita sekarang ini jurusan multimedia sangat-sangat dibutuhkan. Mungkin kakak kelas yang lain juga sudah rasakan itu. Halo? Ya, lanjut Aldo. Ya, jelas bisa Aldo. Lanjut Aldo. Aldo. Kakak-kakak yang lain juga mungkin sudah rasakan itu. Ketika lulus, kita tidak kesusahan cari kerja. Yang penting kita mau kreatif saja. Ketika kita kreatif itu pasti akan ada banyak pekerjaan buat kita di bidang multimedia. Jadi kira-kira mungkin seperti itu sih saya Pak Guru, saya memotivasi adik-adik saja biar tidak usah takut. Nanti ketika lulus dari jurusan multimedia mau dapat kerja atau tidak, kita tidak takut karena sudah pasti kita setelah lulus kita bisa dapat kerja. Ya, betul sekali.
Saya mungkin Pak Guru nanti kalau Oke. ada Ya, pertanyaan kita oke. jawab lagi. Ya, oke, makasih Aldo atas motivasinya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke angkatan ketiga, ada Firman sama Yusril ya. Mungkin siapa duluan? Firman kah? Firman kata Yusril. Ini orang-orang lapangan semua nih yang berkomentar ini. Atau Yusril kah, Pak Yusril? Suara putus-putus. Suaranya putus-putus apa, Firman? Atau Yusril kah? Yusril ada Yusril. Yusril begitu. Suaraku putus-putus. Oh iya, suaramu putus-putus Firman. Tapi Yusril mana Yusril nih? Kamu lah Gusti punya kelakuan tuh. Agak jauh baru udah tipu. Oh iya, siapa lagi? Yusril tidak ada kah Pak Firman? Firman udah, Firman. Suaraku putus. Sudah, oke. Lancar Oke, kan? sudah bisa nih. Firman, oke silakan. Firman mungkin bisa kasih temu kakak biar adik-adik bisa tahu. Oke. Ya, biar adik bisa tahu ini pelopor pertama LKS ini. Oke, silakan Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Nama saya Firman Rahardi Sutanto. Saya dari angkatan ketiga di media tahun 2015. Di sini saya akan mempersingkatnya saja tentang jenjang pendidikan setelah kalian sekolah, yang artinya kuliah. Nah, nanti bagi adik-adik yang ingin kuliah, setelah sekolah ingin kuliah tapi bingung dengan jurusan yang mau diambil, yang sesuai dengan multimedia, mungkin sini saya bisa kasih motivasi adik-adik nanti ke depannya buat kalau untuk kuliah kayak gimana nanti. Nah, di perkuliahan jurusan DKV, jurusan multimedia untuk sekolah jurusan multimedia itu pas kuliah ada namanya jurusan DKV yang memang itu sama aja dengan multimedia. Nah, sebenarnya apa sih itu DKV? Nah, DKV ya kan namanya itu komunikasi visual. Namanya itu nggak beda-beda jauh dengan multimedia juga. Namanya desain kan, multimedia juga bergerak di desain juga. Tapi memang luas, sama kayak desain DKV, luas juga. Nah, sebenarnya lebih penelitian lebih singkatnya itu yang lebih jelas ya. DKV itu mempelajari tentang kreativitas dalam industri kreatif. Nah, mungkin teman-teman adik-adik sini pahamnya itu tentang multimedia ya, buatnya animasi, fotografi, yang sama seniorin tadi, kakak-kakak yang tadi. Di kafe juga gitu. Kita belajarnya juga tidak jauh dengan itu, fotografi, animasi, tapi desain grafis juga, ilustrasi, belajar sama aja gitu. Cuman ditingkatkan lagi, pembelajaran tingkatkan lagi di perkuliahan, khususnya jurusan DKV. Nah, kalau untuk karya-karyanya, karya-karya dari desain grafis biasanya itu meliputi seperti poster, ada logo, ilustrasi, ada juga bisa buat desain web tersendiri ya, foto, video ya masuk, animasi juga masuk, dan sebagainya ya, masih banyak lagi juga sih. Nah, juga main di periklanan ya. Nah, di sini mungkin saya bisa kasih tahu ya alasan saya kenapa pilih DKV. Alasan saya pilih DKV karena
Ya seperti yang saya bilang, di media nggak jauh-jauh dari bidang desain. Saya dari awal itu mulai suka sama desain kan, suka sama desain. Nah, pas saya ingin kuliah itu, awalnya saya bimbang. Saya nggak tahu nih mau ke jurusan apa. Akhirnya saya cari-cari tentang jurusan yang menyangkut tentang multimedia. Akhirnya saya dapat desain. Lagi desainnya belajar tentang hal-hal yang multimedia juga. Itu kenapa saya ambil jurusan DKV ini. Tapi sebenarnya bagi adik-adik mungkin yang lebih mau spesifik lagi, yang lebih rinci lagi itu jurusannya, biasa ada jurusan khusus sendiri, kayak misalnya jurusan perfilman ada sendiri, jurusan fotografi ada sendiri juga, ada ini juga ada, seni itu juga hampir sama kayak kafe ini, kita berikan karya seni juga gitu, yang bernilai, meskipun kita dalam bentuk visual gitu kan. Nah, nggak jauh-jauh beda dengan seni kita belajar di kafe ini. Nah, di sini untuk mata kuliahnya ya, untuk mata kuliah di kafe, untuk mata pembelajarannya di perkuliahan nanti, itu sebenarnya hampir sama aja. Kita belajarnya tentang apa? Seni rupa. Kita sudah belajar kan di sekolah SMK seni rupa, kita belajar lagi di perkuliahan. Nah, ada lagi fotografi, kita belajar fotografi lagi. Sebenarnya cuma diulang aja sih kalau di perkuliahan. Cuman kita lebih mentokan aja gitu, lebih memahami lagi apa untuk ujiannya lagi fotografi. Fotografi juga kita belajar lagi kalau untuk di perkuliahan. Nanti ada namanya ilmu periklanan. Nah, ini juga periklanan itu lebih bagian animasi lagi sih. Motion grafis seperti gitu ya. Nah, sebenarnya masih ada juga beberapa 3D, mungkin ini ya 3D bisa dipikirkan lagi mungkin sekarang terakhir bagi prospek ya, prospek karirnya di kafe setelah mungkin adik-adik selesai dari sini, sebenarnya bisa kita belajar di industri kreatif ya, mungkin bisa kita jadi seperti humas di bagian perusahaan dan instansi ya, bisa kita belajar bekerja di situ juga ya, membangun apa prospek di karir di kafe di bagian industri bisa. Nah, ada di namanya konsultasi branding juga bisa, konsultasi branding, atau mungkin di bagian agensi periklanan di TV bisa kita jadi untuk bagian periklanannya mereka ya, promosi kita bisa juga sebagai jurusan DKV dan punya ilmu multimedia gitu kan. Ada juga di bagian kurator seni. Kurator seni itu kebanyakan biasa menyangkut tentang hal-hal seni, apalagi seni rupa gitu ya. Dalam dalam penilaian suatu keindahan, itu sebenarnya adik-adik harus punya dasar juga belajar seni. Mungkin bisa juga jadi sutradara, editor film juga bisa. Kita bisa belajar di DKV bisa. Soalnya DKV juga belajarnya juga hampir semua juga menyangkut. Mungkin ya terakhirnya bisa jadi freelancer juga bisa. Kalau memang adik-adik inginnya kerja bebas ya, nggak mau terikat sama agensi apa, nggak mau terikat sama industri apa, atau mungkin perusahaan apa, pengennya kerja bebas, waktunya bebas, terserah mau kapan, ya itu. Seperti Kak Aldo tadi itu belajarnya, kerjanya itu jadi freelancer gitu. Dia belajar jadi freelancer. Akhirnya dia bisa jadi videographer gitu kan, kerjanya sendiri gitu kan, kerja bebas, nggak ada yang nyuruh-nyuruh dia juga, nggak ada gitu kan, bebas kerjanya gitu. Hanya asik juga kalau kita jadi freelancer, kita kerjanya, kita waktunya kita atur sendiri ya, atur sendiri, kliennya juga kita ya, dapatnya juga ya. Emang terkadang juga susahnya di freelancer itu ya, mungkin patokan dari harga atau patokan dari klien juga yang mungkin banyak keluhan ya. Ya itu udah biasa sih, namanya kita bekerja untuk lepas ya, tapi di situ kita diuji sebagai desainer yang profesional gitu kan. Gimana kita membangun diri kita sebagai freelancer, pekerja yang profesional gitu. Nah, di situ dibuat kita di situ. Mungkin itu saya sih, kayak dari saya, untuk gambaran besarnya aja. Setelah kalian nanti selesai dari multimedia, kalian ambilnya jurusan DKV gitu ya. Itu saja sih dari saya. Oke, jadi Firman sekarang kuliah di kampus mana Firman? Mungkin bisa
Oh, dijelaskan ke adik-adik biar mungkin adik-adik punya pandangan nanti, oh saya harus kuliah di kampus mana. oke. Untuk kampus yang menyediakan jurusan DKV, salah satunya punya saya, ya, kampus saya yang sekarang saya masuki, itu namanya Sticky. Kalian cari saya di Google itu nanti biasa dapatnya di bagian pertama biasa kampus teknologi. Cuman ada jurusan DKV, di situ saya masuk. Dan sekarang sudah semester 5 juga sekarang. Udah mau PKL juga. Di situ pembelajarannya itu lumayan bagus ya. Saya nggak bisa bilang sangat bagus, nggak bisa karena itu emang jurusan di kampusnya saya ini itu masih baru, jurusan DKV-nya baru berjalan 5 tahun. Saya angkatan kelima, itu baru jalan 5 tahun. Jadi saya belum bisa kasih pendapat kalau untuk pembelajaran itu sangat bagus enggak, tapi lumayan untuk dosen-dosennya, pengajarannya emang bisa kita pahami dengan baik gitu. Nah, kalau untuk mau yang lebih bagus lagi biasa ada di beberapa kampus. Kalau di Malang sini, saya kan di Malang, Jawa Timur. Malang sini ada namanya UMM, ada UM, Muhammadiyah Malang, Negeri Malang, ada Surabaya, ada ITB. Di UGM juga ada, UGM Gajah Mada ada. Yang penting teman-teman, adik-adik bisa share aja di Google, cari untuk jurusan-jurusan multimedia untuk perkuliahannya nanti semuanya ada kok di Google tuh biasa sudah ada semua. Kalau untuk saya sendiri, saya ambilnya di Sticky, tepatnya di Malang, Jawa Timur sini. Ya itu mungkin dari saya saja. Oke. Pertanyaan? Iya, oke. Nanti pertanyaan kita belakang aja. Oke, makasih Firman. Jadi adik-adik, Firman ini dia angkatan ketiga, dia merupakan angkatan pertama multimedia yang mengikuti lomba LKS. LKS itu apa? Lomba kompetensi siswa. Kebetulan si Firman ini mengikuti bidang lomba desain grafis. Nah, desain grafis. Nah, si Firman ini juara 1 tingkat provinsi Papua Barat dan mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah puji Tuhan, Firman pada saat lomba di Lombok itu semua SMK, semua SMK jurusan multimedia semua kumpul. Mereka bersaing dalam bidang lomba desain grafis. Ya, alhamdulillah Firman ini mendapatkan peringkat 18 dari 34 provinsi. Ya, peringkat 18 dari 34 provinsi. Nah, jadi itu prestasi awal dari multimedia sampai bisa sampai ke nasional mewakili Papua Barat. Nah, seperti kayak begitu. Oke, makasih Firman. Mungkin yang selanjutnya mungkin ada siapa, Yusril kah? Kayak tadi ada Kadir deh kalau nggak salah. Yusril ada Yusril. Yusril. Ada kayak tadi. Nanti kalau ada yang mau bertanya, mungkin ada sesi tanya jawab. Nanti siapkan aja pertanyaannya. Tapi saya tidak bisa banyak-banyaknya, nanti kita batasi aja. Ada? Nggak ada. Ya, tidak ada. Udah keluar kan? Iya, kayaknya jaringan ada kayaknya. Oh iya. Siapa ada Kaidir tadi? Kaidir mungkin bisa ganti atau bagaimana? Oh, ada Kaidir kan? Ada. Kaidir baru masuk. Saya tadi bagi link di grup, jadi di grup, bukan di halamannya kita tadi, halamannya multimedia. Karena kita kan live semua ini live. Nggak ada dia. Kalau nggak ada mungkin Fajar dulu kan? Fajar lagi. Halo. Ada. Ayo. Oke, silakan Kadir. Bagaimana, Bapak? Ya mungkin bisa Kadir bisa sama kayak seperti Oke. Ya oke. Makasih Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Haidir. Saya dari multimedia angkatan ketiga juga sama seperti Firman sebelumnya. Di sini saya cuma mau bagi pengalaman sedikit kayak dari setelah lulus dari multimedia. Kan adik-adik kadang masih bingung setelah lulus multimedia mau kemana atau mau lanjut kuliah, tapi tidak tahu mau kuliah di mana. Tadi kan sudah dijelaskan sama Firman untuk bagian kuliahnya. Kalau saya kan habis lulus saya tidak berkuliah. Saya mau ke jalan kayak mau cari kerjaan dulu sementara. Jadi saya setelah sekolah
saya mencoba cari kayak untuk memperdalam bidang multimedia saya. Jadi saya waktu itu sempat ikut di pelatihan di Bali untuk desain 3 dimensi. 3 dimensi. Di sana itu saya cuma belajar kayak desain untuk 3 dimensi untuk memperdalam. Kalau adik-adik kan masih di multimedia kan masih bingung. Iya, masih. Kayak mau memperdalam di bagian mana gitu. Iya, masih kelas 1. Masih kelas 1. Jadi adik-adik kalau di kelas 1 tuh harus pikir dulu mau difokuskan di bagian mana. Karena kalau kita mau langsung masuk sebuah bidang kan di multimedia tuh banyak kayak Iya, betul. kayak ada desain 2 dimensi, ada untuk gambar, ada pembuatan video, ada desain 3 dimensi, kan banyak ya, audio, program dan lain-lain. Kalau saya mungkin jelaskan bagian 3 dimensi ya Pak Gurs, sesuai kemampuan saya yang saya jalani gitu. Oke, silakan. Jadi kan saya masuk di gitu, apa gimana? Yang 3 dimensi tadi. Iya Pak Guru? Yang 3 dimensi itu ya. Saya. Bapak Guru gugup. Tidak ikut briefing ya Pak Guru? Tidak apa-apa. Saya lihat Firman juga Pak. Jadi kayak saya. Oke Pak Guru, saya lanjut. Kayak saya kan masuk di 3 dimensi itu awalnya masih bingung banget, masih awam, jadi coba belajar di buka-buka gitu kan, kayak di Google cari-cari apa namanya, cari-cari referensi untuk belajar 3 dimensi. Tapi saya bingung, jadi saya waktu itu sempat dapat dari saran dari teman kan Pak Guru, di Bali itu ada kayak pelatihan itu dari pemerintahan punya Pak Guru, jadi gratis. Jadi dari sana saya dibiayai untuk pelatihan selama 1 bulan di sana. Untuk sekarang akhirnya saya sudah lulus dari sana Pak Guru, sudah selesai. Gimana? Setelah pelatihan, aduh gue. Jadi dalam artian agak bingung. Iya, kadir langsung kerja. Iya, langsung kerja harus. Iya. Tidak ikut briefing jadi lo bingung mau bilang apa. Ya, Gus Diko bicara aja Gus. Lanjut ya Pak Guru. Lanjut. Tiba-tiba jadi. Sorry. Ya nggak apa-apa. Santai aja. Ini kan biar ada tahu toh. Oh ya mungkin saya bisa tambahin untuk Kadir punya sedikit Pak Guru. Bisa. Silakan Firman. Terima kasih Kak Firman. Ya. Yang dijelasin Kadir tadi itu pelatihan untuk bimbingan kompetensi siswanya gitu. Itu bukan hanya siswa sih, sebenarnya kuliah juga. Itu setiap tahun di Bali. Betul. Itu mengatakan pelatihan khusus untuk kompetensi mahasiswa ataupun siswa gitu. Itu gratis, teman-teman. Adik-adik. Itu gratis selama 1 bulan. Meskipun emang awalnya kalian bayar ya, itu hanya untuk biaya transportasi kalian ke sana. Tapi setelah kalian ke sana nanti mau balik itu semuanya dikompensasikan, itu semuanya dikasih kembali. Bahkan kalian juga nanti dapat bonus soalnya di sana. Kalian pelatihan semuanya diberikan fasilitas semuanya. Yang penting kalian hanya harus ikut saja daftar gitu. Soalnya itu setiap tahun ada, setiap tahunnya. Tapi kalau untuk tahun ini karena ada corona, jadi tertunda semuanya. Insya Allah tahun depan ada, mungkin adik-adik bisa ikut. Nah, itu saya sih yang saya mau sampaikan untuk tambahannya. Oke, makasih Firman. Mungkin saya menambahkan sedikit untuk yang si Kadir juga hampir sama kayak Firman tadi jelaskan. Jadi pemerintah itu betul mereka mengadakan program khusus untuk lulusan SMK mungkin di jurusan multimedia. Ya, tidak hanya 3 dimensi saja, ternyata itu ada animasi 2 dimensi. Animasi 2 dimensi. Terus kalau nggak salah kemarin ada lagi satu film sinematografi. Tapi kalau yang film saya belum tahu apakah itu tempatnya di mana, saya belum tahu. Tapi yang jelas untuk animasi semua difokuskan di Bali, itu gratis. Jadi cuman kita membayar uang transport saja, seperti itu. Biasanya kalau tiap tahun saya dapat info, mungkin akan saya bagikan ke grup masing-masing, seperti itu. Oke, makasih.
Ya, yang berikutnya mungkin angkatan keempat ya. Angkatan keempat berarti siapa? Gusti ya? Agustin Riling. Gusti. Ya, anak itu mana Gusti? Masih kerja. Ya, Gusti ini udah lagi nyambi job wedding jadi. Kayaknya dia. Ada dia ya. Oke. Ya. Buka masker. Halo. Halo. Buka masker lo Gusti biar orang tahu. Main kan Gus. Kalau jadi aduh nggak bisa bicara baik. Ya. Di sini agak ribut ya. Ya, silakan Gusti, masih bisa itu, oke. Oke. Halo semua. Ya. Nama saya Agus. Halo, adikku. Saya Alvin Multimedia angkatan keempat tahun 2019. Oke, mungkin di sini saya akan bahas tentang apa ya? Maksudnya secara multimedia kalau nanti kalian lulus, kalian fokus ke dunia perfilman gitu. Kebetulan saya sekarang lagi mau berkuliah di Universitas Multimedia Nusantara di Tangerang dan puji Tuhan sudah tembus di jurusan film. Jadi dulu itu waktu masih sekolah dulu tuh waktu kelas 2 belum tahu apa basicnya di mana. Dulu masih fokus ke foto. Tapi setelah kelas 3 langsung mulai terjun ke dunia video. Jadi disitulah mulai fokus ke video sampai sekarang. Dan puji Tuhan juga sekarang lagi kerja di studio foto di Langit Biru. Ini kebetulan juga lagi job juga. Jadi maaf kalau salahnya kurang jelas. Oke. Buat adik-adik yang lagi masuk multimedia sekarang, kalau bisa mulai dari sekarang itu kalian nabung kecil-kecil lah gitu untuk kalian bisa beli kamera atau mungkin nabung untuk apa kuliah kalian nanti. Sama kayak saya juga, saya kan lulusan 2019, tapi saya sudah nabung 1 tahun untuk kuliah. Jadi semua sudah tercapai, jadi saya tinggal kuliah saja bulan Agustus nanti. Ya, jadi saya ingin memberikan motivasi ke adik-adik biar mungkin adik-adik yang baru kelas 10 ini bisa menyukai jurusan multimedia gitu. Karena secara apa yang saya rasakan selama berada di multimedia di bawah asuhannya Pak Anang, saya sangat puas, saya sangat bersyukur karena dulu saya sempat bingung juga pas masuk S-nya. Saya sebenarnya bukan pilihan multimedia tapi pertambangan. Cuman karena waktu itu terlambat isi formulir, jadi semua jurusan itu full, tinggal multimedia sama tata niaga. Jadi mau tidak mau terpaksa pilih 2 jurusan itu. Tapi ya Tuhan berkehendak, akhirnya di multimedia saya bisa berkarya, bisa sukses untuk berhasil. Dan saya sekarang lanjut ke perfilman. Jadi saya kuliah ini saya ambil jurusan perfilman ya di Tangerang. Ya, itu. Jadi kalau bisa adik-adik yang sekarang kelas 10, kalau bisa pelajari dulu semua pelajaran seperti foto, video, desain. Nanti kalian akan mendalami itu, kalian akan mulai terpilih dari passion kalian nanti antara 3 itu, ada juga animasi. Terus nanti kalau kalian sudah mulai bisa-bisa sedikit, kalau bisa kakak sarankan gabunglah dengan komunitas karena di Sorong juga ada beberapa komunitas, ada Black Story, ada KFKS, ada juga komunitas lain. Ya, mungkin itu saja. Apa lagi Pak Guru? Ya, itu aja Kak ya. Oke, makasih Gusti. Oke, ini Gusti ini nama lengkapnya nih Agustinus Liling. Dia orang Toraja yang paling ganteng multimedia lah. Multimedia lah. Korea, Komdan, Korea. Oh iya, betul, saya lupa. Dia kan sekarang kan mau jadi artis Korea. Malah Ya, betul. Ya, jadi Gusti ini punya prestasi banyak. Dia ternyata bukan hanya di bidang multimedia saja. Dia ini kiper utamanya SMK 1 kalau LPI dia. Ya, mungkin kalau adik-adik mungkin pernah tahu LPI ya.
si Gusti inilah kiper utamanya kita. Nah, seperti kayak gitu. Blunder terus loh guru. Ya, ya. Nah, si Gusti punya pengalaman banyak untuk adik-adik semua. Gusti ini pernah ikut lomba film di Universitas Uni Muda ya. Uni Muda juara 2 Iya, dia. Uni Muda. Juara 2. Terus dia ikut FL2SN dalam lomba bidang film pendek. Dia sama Fajar juara 2 juga. Nah, jadi prestasi besarnya Gusti kemarin adalah dia juara satu lomba foto yang diadakan pemerintah tema COVID kemarin. Ini aja. Jadi kita harus berbangga kalau kita punya perwakilan alumni multimedia bisa menjadi juara satu di lomba bidang foto. Nah, Gusti juga sudah kalahkan saya, jadi dia sekarang sudah ya, saya juga ikut lomba foto tapi tidak dapat. Ternyata yang dapat Gusti. Oke, itu aja. Oke, makasih Gusti. Ya, terakhir mungkin dari Fajar ya. Iya, Fajar. Oke, silakan Fajar. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Syarif. Saya lulusan 2020 angkatan kelima. Orang-orang mungkin bilang lulusan Corona. Saya di sini mungkin nggak bisa jelaskan banyak karena kakak-kakak sebelumnya sudah menjelaskan lebih lah. Ya, jadi saya mau bagi pengalaman selama saya ikut lomba LKS mungkin di tahun lalu, tahun 2019. Alhamdulillah kemarin saya berhasil dapatkan medalian for excellence, itu untuk yang orang-orang yang dapat nilai tinggi lah. Mungkin adik-adik bisa untuk sekarang yang untuk mau ikut lomba LKS bisa belajar bahasa Inggris banyak-banyak karena soal LKS itu 100% pakai bahasa Inggris, jadi nggak ada Indonesia dan standarnya juga udah standar internasional. Ya jadi begitu. Ya, sama Oke. Kak Firman. Iya, sama kayak Kak Firman. Ya jadi selain LKS juga saya ikut lomba FLS 2N 2 kali, juara 3 dan juara 2. Itu juara 3 pas kelas 1, masih kelas 10. Iya, tingkat provinsi ya, Iya, tingkat provinsi. Tingkat provinsi semua. Juara 3. Pertama juara 3, yang kedua juara 2. Iya. Nah, seperti gitu. Saya bergerak di bidang desain grafis fokusnya, tapi sekarang mau merambah ke motion grafis sama 3D sculpting, lagi coba-coba juga. Terus saya juga karena belum kuliah, masih freelance sedikit-sedikit lah. Sebelum pas masih sekolah saya freelance di studio. Salah satu studio di IMAS namanya Roni Studio buat yang tahu. Ya. Terus saya juga freelance desain. Contoh kecil tuh contoh desainnya saya ada di Instagram Osisman Kota Sorong. Di feed Instagramnya mulai dari konser Fatin itu sampai pemilihan OSIS yang baru itu saya yang desain semuanya. Mungkin bisa dilihat. Ya mungkin itu saja yang bisa dibagi. Oke. Ya, makasih Fajar. Ya, Bro. Ya. Jadi Fajar ini punya prestasi lumayan banyak. Dia dari pertama baru kelas 1 saja. Fajar waktu masih kelas 1 itu dia mau tidak mau ikut lomba FL2SN. Dalam bidang film pendek. Iya. Film pendek. Nah, itu kebetulan yang garap filmnya saya, Firman, dan kawan-kawan ya. Tapi yang berangkat siapa? Fajar, tapi tidak apa-apa. Berangkat Fajar sama Abdul. Nah, mereka dapat juara 3 tingkat provinsi. Lomba mendadak. Tapi setelah kita dapat juara. Terus yang kedua lagi si Fajar ikut LKS. Dia mendapatkan medal of saya lupa tadi. Medal for excellence. For excellence. Nah, itu berarti mereka merupakan siswa yang mendapatkan nilai tertinggi. Hampir sama kayak Firman. Kalau Firman kemarin peringkat 18, kalau si Fajar peringkat 16 dari 34 provinsi. Itu se-Indonesia itu event besar itu. Ya mungkin tadi Fajar bilang mungkin kalau ada adik mau belajar, mau ikut LKS, kalau bisa bahasa Inggrisnya dimatangkan.
Terus terang saya dengan Firman pertama kali itu bingung-bingung juga. Ini bahasa Kadang apa ini? kalau itu bahasa Inggris gitu. Ya, jadi sekarang kenapa pakai bahasa Inggris? Sekarang kan sudah revolusi industri 4.0. Jadi kita harus bisa bahasa Inggris. Jadi tidak hanya desain saja, jadi kayak film. Tanya Gusti tuh, Gusti kalau tanya setting kamera pakai bahasa Indonesia dia tidak tahu. Dia cuma tahu pakai bahasa Inggris. Shutter speed, ISO, nah sedikit tidak tahunya gitu. Kalau tanya Gusti. Oke, itu mungkin penjelasan dari kakak-kakak kalian dari angkatan pertama sampai angkatan kelima. Mungkin ada pertanyaan, mungkin saya kasih waktu sekitar setengah jam saja karena kita seharusnya 1 jam saja. Tapi karena mungkin ada yang bertanya, mungkin kita batasi saja. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Mungkin bisa via chat kah atau langsung angkat tangan. Silakan, saya mau tanya ke siapa? Silakan untuk adik-adik, silakan. Yang bertanya. Ada yang bertanya, silakan. Adik-adik silakan yang bertanya atau mungkin mau sharing secara lebih detail mungkin atau malu, silakan. Ada? Kalau ada langsung aktifin aja. Nah, itu ada. Ayo, betul-betul. Ini ada pertanyaan nih, Yustia Wardanti. Kalau pertanyaannya gimana? Ini saya sebelum siapa menjawab saya jawab dulu. Sebetulnya kalau untuk yang cewek ini jago-jago gambar semua nih, tapi kita lupa mengundang mereka. Ada Dinda, kalau ada Dinda ada Dinda, ada Wafik, ada Anggri. Itu yang cewek-cewek yang jago-jago animasi itu. Kita lupa undang, maaf. Mungkin ada yang menjawab, mungkin kalau Firman untuk cewek-cewek mungkin bisa jelaskan. Jadi, si Dinda kalau untuk saya punya angkatan teman saya, angkatan 3 juga, itu kuliah sama-sama dengan saya, jurusan DKV juga di sini. Dia tuh emang awalnya sukanya gambar. Dia sukanya gambar, makanya kenapa dia ngambil jurusan DKV, karena emang niatnya di situ desain. Aku awalnya tanya, kenapa kamu nggak animasi saja? Kan biasa kalau orang-orang cewek-cewek yang suka gambar, anime-anime gitu ya, itu kan mungkin animasi buat animasi kan. Tapi ya dia pengennya itu mantu di Dinda. Dia jawabnya ingin keluar aja gitu, nggak harus animasi aja. Nah, akhirnya dia ngambilnya DKV, karena DKV itu menyingkup semuanya. Mulai dari fotografi yang aku bilang, videografi, animasi ada. Nah, di situ kita belajarnya juga emang rinciannya juga kita belajar gitu. Fotografi kita mendalami juga di situ belajarnya. Fotografi, animasi mendalami juga. Nah, mungkin bagi teman adik-adik semua yang cewek-cewek, mungkin ya kalau untuk memang kedepannya itu ya kalau emang suka gambar bisa ambil jurusan di kafe, bisa juga ambil jurusan seni. Namanya jurusan seni juga. Seni itu nggak jauh-jauh dari desain juga soalnya. Tapi mungkin dia bergeraknya di bidang bidang yang lebih manual ya. Kalau untuk di kafe sih visual gitu. Jadi kayak proyek akhirnya itu visual gitu, dalam bentuk visual. Nah, kalau seni bisa ya lukisan-lukisan patung gitulah, kayak gitu, menilai suatu karya seni gitu, seni rupa. Mulai dari esensi musik juga biasa kayak gitu kan, pelajaran tentang seni. Nah, kalau untuk cewek-cewek ya dari kalian sendiri fokuskan dulu kemana gitu. Nah, dari situ nanti kalian bisa tahu nanti kedepannya mau kemana. Oke. Oke. Saya kembalikan ke Pak Guru. Oke, makasih siapa Firman. Jadi peluang untuk cewek itu banyak sekali. Jadi sebetulnya pernah saya lihat sekali, mohon maaf karena dulu saya pernah ngajar di TKJ. Ternyata anak-anak cewek di TKJ itu sekarang lebih cenderung ke multimedia. Ada yang di stasiun TV di mana? Di Papua TV ya. Ada Papua TV. Kalau CWM juga ada. CWM. Nah, jadi mereka luas. Kalau kita bilang multimedia itu luas. Ada yang lari ke jaringan, ada yang ke desain grafis, ada yang ke animasi. Nah, seperti kayak gitu. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi atau mungkin mau menambahkan, silakan. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Oke, yang tidak terlalu jauh gambar. Nah, ini terus terang. Siapa Kesa? Ini yang kakak-kakak kalian ini semua tidak jago gambar nih.
Sebenarnya jago gambar. Oke, saya mau jelaskan mungkin Aldo kan. Udah kita jago gambar, tapi dia lebih kemana? Nggak harus jago, yang penting bisa. Bisa. Jadi tidak perlu jago gambar. Nggak perlu jago lah. Apalagi Saya Melvin. juga nggak terlalu jago. Iya, Yang betul. penting ya paham saja. Paham saja. Nah, gitu teknisnya. Ya gitu ya kayak saya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Makasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Siapa lagi? Nanti kalau yang malu, misalkan Asa mau tanya ke kakak Melvin, misalkan malu. Nah, nanti mungkin bisa minta nomor HP-nya atau nomor Facebook-nya nanti biar kalian catat nanti. Nah, seperti kayak begitu. Minta nomornya kakak Gusti. Ya, kayak Gusti nomor HP, dia punya nomor inbox saja itu. Kakak Gusti nggak mau pakai WA. Itu lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Atau ada yang menambahkan, silakan. Ada yang menambahkan? Nah, silakan. Siapa mau jawab itu yang si Fadila? Siapa mau jawab, silakan. Ini nggak tahu gambarnya mau ke bidang apa dulu? Ya, Fadila, silakan Fadila, itu sudah ditanyakan itu. Yang nggak tahu gambar. Kalau ke videografi kan nggak terlalu butuh. Ke videografi gitu kan nggak Pak Guru terlalu Pak Guru kalau mau jadi apa jejak Aldo gimana Pak Guru? Wah, Aldo bisa. Nah, Aldo ada di chat itu Aldo. Mungkin Aldo bisa jelaskan Aldo. Oh, ada chat itu. Kiri Pak Guru kalau mau jadi jejak Aldo gimana? Betul ikuti jejak Aldo. Ceritanya banyak. Sebenarnya ini saja sih prinsipnya kakak kalau kerja itu sih sebenarnya kreatif, terus jangan pernah menunda pekerjaan. Saya sih dua hal itu yang selalu kakak pegang sebagai prinsip. Ketika kita kreatif sudah pasti orang akan perlu kita. Nah, yang kedua ketika kita istilahnya konsisten dengan waktu, itu pasti kita akan dicari orang terus. Karena sudah ada kan motonya tuh disiplin adalah kunci kesuksesan. Ya, betul. Jadi kira-kira seperti itu sih, yang penting kita kreatif sama mau disiplin saja. Kira-kira seperti itu deh. Nanti kalau mau tanya lebih lanjut bisa lewat WhatsApp atau di Facebook aja deh. Ya, mungkin itu aja Pak Guru. Ya, oke, makasih Aldo. Ya, mungkin ada yang bertanya lagi. Ini kayaknya adik-adik ini mau bertanya, tapi mereka nih malu, makanya tanya sama kakak Gusti itu. Ya, mereka via chat saja nih, saya curiganya begitu. Nanti bisa DM saja. DM. Ya itu, si Kevin, mungkin si Leo bisa jawab pertanyaan si Kevin itu. Saya mau tanya, ya. Pak Guru, saya mau tanya untuk yang bagian tentara itu kita edit video, tapi kalau ada masalah tetap turun untuk mengamankan hanya di kantor saja. Kalau tentara kan tugas wajibnya itu kan menjaga satuan NKRI, jadi tetap ada, cuman ada bagian-bagiannya dipisah lagi. Kalau misalnya udah darurat sekali baru bisa kita turun. Kalau hanya masih ada satuan yang untuk khusus berperang atau khusus mengamankan. Kalau kita anak multimedia itu khusus untuk ngedit, ambil video, rekam. Jadi kita tidak selalu di lapangan, kita hanya di bagian belakang saja. Gaji apa ini? Kalau gaji itu ke siapa nih? Gaji ke siapa? Gaji ke siapa ini? Kan banyak, gajinya ke siapa dulu, ayo. Ayo, gajinya ke siapa nih? Oh, kakak baru gaji berapa? Wah, kalau gaji nih, ini gimana nih? Kalau gaji cukup untuk bukan cukup kalau saya masih sendiri ya cukup lah untuk berapa bulan. Enak sekali sudah itu. Ya, karena masih bujang. Sudah bisa biayain adik sekolah, sudah bisa beli motor satu, sudah bisa makan berapa bulan, sudah bisa kirim uang ke orang tua. Ya semuanya
ini sih hanya kerja hobi saja, tapi sudah bisa banyak yang bisa tercukupi, puji Tuhan. Amin, amin. Ya. Amin. Oke, ada lagi yang bertanya, silakan. Masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Ada yang bertanya, silakan. Ada? Atau mungkin ada yang mau tambahan kah? Mungkin Gusti kah? Gusti mau kasih tambahan apa? Ya, ada yang mau tanya soal wedding. Ada wedding. Ya, Gusti mau itu. Kalau misalnya saya wedding mungkin saya udang kapai, ada bisa, anak turun. Ya. Semua sudah lengkap, Leo. Yang bisa wedding ada, yang bisa video ada, semua lengkap semua. Tinggal yang cari bisa make up saja nih. Nah, itu harus belajar itu kayaknya. Gusti itu jago itu. Mukanya di make up terus tuh. Itu lagi. Ada lagi mungkin adik-adik, mungkin ada yang mau tanyakan, silakan. Gak apa-apa, tanya saja, mumpung ada kakak-kakak di sini. Kalau misalkan bingung, boleh bertanya. Kalau malu nanti bisa japri saja. Mungkin ada yang mau tanya cara jadi tentara koat begitu. Nah, boleh itu. Tentara. Nah, itu Kak Leo sudah kasih gambaran itu. Mungkin saya mau bertanya itu. Atau mungkin Kak Leo bisa menjelaskan saya itu cara-cara menjadi tentaranya. Kalau tentara di multimedia itu dicari orang. Dia sudah ada nominatifnya sendiri. Jadi kalau misalnya tes pakai ijazah multimedia itu sudah jarang sekali orang yang coba. Jadi itu bisa, maksudnya ini hanya hanya sebagai formalitas saja. Kalau di Kopassus juga ada jurusan multimedia. Jadi semua bisa. Mau jadi Kopassus, mau jadi Kosrat atau sebagainya, semua bisa ini. Ada jurusan multimedia. Kalau jurusan MM itu untuk koat gimana, Kak? Kalau jurusan MM untuk koat bisa jadi presenter atau reporter, bisa jadi videographer, bisa jadi, ada lighting saya banyak di Mabesat atau di Markas Besar TNI AD di Jakarta. Dia menangani bagian itu, bagian videographer, bagian fotografer atau bagian presenter. Ada yang perempuan-perempuan itu kebanyakan sih, yang kuat-kuat. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Atau mungkin itu saja sih Pak Guru. Iya, Gusti mungkin mau jelaskan itu ada beberapa pertanyaan itu di situ, Gusti. Apa itu Pak Guru? Yang awal mungkin bisa ditanggapi yang awal. Yang kakak di security ada multimedia, ini security apa nih? Apa nih? Kita bertanya nih security apa nih? Kakak security. Bisa, semua bisa, kan ada berhubungan tentang dokumentasi toh, kan pasti dari pihak bosnya gitu mungkin ada sediakan kamera untuk mendokumentasikan ya gitu. Pakai HP juga itu termasuk multimedia. Dia tahu kan foto pakai HP, rekam pakai HP. Gitu. Yang penting HP-nya iPhone. Ini Gusti nyindir kau gimana nih? Tapi Xiaomi juga bagus, Bos. Xiaomi juga bisa Gusti, macam marah kau nih. Gusti, Ton tahu kau puang banyak Gusti, jadi kau beli iPhone. Yo. iPhone apa? Terus nomor HP-mu. Nomor HP kok. WA saja pernah on. Iya, dia paling aktif 1 tahun sekali kan. Oke, ada lagi menanyakan mungkin adik-adik, masih ada waktu. Karena mungkin nanti kakak-kakak juga mereka ada kerjaan, kita nggak bisa mengganggu. Karena kita mungkin ada sini ada yang mau jadi YouTuber. Ya, YouTuber itu hobinya main TikTok, jadi dancer aja. Kak Gusti juga tuh YouTuber itu.
YouTuber gagal. Nah itu, ada yang mau dijawab itu yang pertanyaan si Riko mungkin ada yang mau tanya silakan. Ada yang mau tanya, apa yang dijawab silakan maaf. Aplikasi untuk apa dulu nih? Belajar apa ini? Untuk Ya mungkin Riko aplikasi apa? Belajar untuk apa? Atau Gusti dulu, Gusti gak si Randi itu. Yang mana Pak Guru? Ya punya si Randi silakan. Sama Irgi, gimana cara jadi YouTuber? YouTuber dan Gusti. Jadi YouTuber. Itu tanya di Ardian Selamat boleh? Untuk editing video biasa pakai Adobe Premiere Pro. Kalau mau pakai visual effect banyak itu yang kompleks, biasa pakai After Effects. Kalau misalnya Ada juga baru-baru- aplikasi lain kayak Sony Vegas. Kalau baru-baru gabung sih pakai ini aja Clipper. Itu paling standar sudah itu. KineMaster. Oh, Iya, kalau mau di HP kan Master bagus. Ya. Di laptop juga ada kayaknya. Iya. Desain gitu. Oke, mungkin Melisa mau tanya Melisa silakan. Recommended aplikasi edit video buat apa? PC atau Android? KineMaster Pro. Android siapa? Ya, pakai KineMaster bagus, paling enak dah. Yang KineMaster yang Pro tapi jangan ada watermarknya. Filmora. Paling enak pakai KineMaster. Dulu juga saya belajar video pakai KineMaster dulu. Filmora itu boleh juga digabungkan karena Filmora itu untuk main ini apa slow-mo-nya bagus, Pak Guru. Ya, slow-mo. Terus kok Filmora aku gabungkan dengan DaVinci itu bagus, DaVinci. Ah ya. Ya, untuk Saya ambil bagusnya dari Filmora itu karena slow-mo-nya. DaVinci Resolve juga bagus. Ya, DaVinci Resolve. Ada Premiere Pro itu sudah bagus sekali. Ya. Oke. DaVinci Resolve berat tuh, Pak Guru. Enggak, yang free Fajar, yang free. Itu kan untuk grading saja. Iya, lebih berat dari Premiere, Pak. Masa? Kalau pakai color grading apa lagi? Pakai Adobe apa nih? Apa itu? Animator jelas bisa. Adobe apa nih? Scan dulu lah. Adobe Flash, ada Adobe Flash, Adobe Animation. Kalau mau 3D bisa pakai Maya, Blender. Betul, Blender. Biasa kita main Blender. Banyak lagi. Ya oke, mungkin kita bisa ini, maksudnya bisa itu ada tanya. Sabar kita baca dulu Blender mereka apa? Wah, ini Blender mereka apa nih? Blender mereka apa? Nama softwarenya Blender. Itu nama softwarenya. Nama software. Gratis tuh, enak. Blender. Jangan dikira Blender bot ini, Blender buat apa? Blender buat apa kan? Editor berkelas yang main FF. Ya oke, ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada mungkin mungkin karena ya mantap PUBG dong, nomor 1. Oh ya. Ya oke, untuk ada pertanyaan lagi, jadi chatnya boleh kita ini chatnya dulu ya oke. Nanti kalau misalkan ada yang bertanya, tolong kakak-kakak alumni tolong chat aja, chat nama Facebook atau mungkin nomor WA silakan untuk kakak-kakak. Berarti biar adik-adik catat nanti. Mungkin kalau ada yang ingin tanya tentang tentara silakan. Oke, adik-adik mungkin bisa ini yang kelas 10 mungkin bisa jadi chat. Bisa kalian share nomornya kakak-kakak alumni. Ya. Ya, mungkin Kak di Instagram. Ya. Masih pakai Android. KineMaster juga bisa tuh. Gambar di Android kan frame per frame. Mungkin kakak-kakak bisa chat di menu chat, mungkin kasih nama Facebook kan.
Kalau Facebook, IG Instagram, kan. Pak Guru. Ya, Instagram aja. Kalau sekarang kan lagi FB aja. FB boleh, IG boleh. Nanti biar IG, oke. ada mungkin follow kan bagaimana kan. Iya. Itu kenapa? Itu bisa foto orang. Oh, ada yang tanya itu Pak Guru. Ya, mungkin adik-adik bisa lihat itu ada kakak-kakak punya IG. Kalau grading sekarang bagusnya pakai DaVinci Resolve deh, enak. Paling enak. Ya. Bisa detail kalau DaVinci Resolve. Cuma berat. Berat tapi hasilnya memuaskan. Iya. Iya. Dan juga perangkatnya harus mendukung. Ya Pak Guru, ini kita kumpul uang ini. Itu lagi. Saya juga ada mau tabung-tabung nih, Aldo. Komputer di rumah nih sih minta nasi. Saya dengan Alif mau patungan mau beli yang itu waktu punya ikut. Oh. Pak Guru. Ya, Melvin. Gimana Melvin? Juga baru. Terus erosi. Putus-putus suaranya. Putus Melvin. Suaranya putus Melvin. Putus-putus. Tulis aja kalau misalnya putus-putus. Daripada susah gitu. Iya. Atau matikan video kayak. Iya, matikan video juga bisa. Supaya nanti tidak berat. Biar tidak terlalu berat ini datanya. Tidak usah follow Gusti. Gusti itu sombong, gak mau follow back. Itu lagi. Tapi ini Pak Guru, Lesa ambilnya ini HP Pavilion Gaming 2019. Iya, HP Omen Gaming yang 2020 bagus tuh. Ada yang keluar baru. Udah ini aja, itu MacBook saja. HP Omen Gaming 5 plus. Jangan laptop saja lah. Aldo, kau tahu biarpun saya punya HP Pavilion Gaming 2019 nih yang Core i7 generasi ke-9. Tapi dia punya NVIDIA-nya tuh lebih tinggi dari Asus Zephyrus ROG kan? Dia berapa itu? Omen memang lebih murah. Kalau Asus Zephyrus Asus ROG Zephyrus kan dia punya NVIDIA-nya kan ini toh 1060, saya punya 1600. Oh. Tapi kalau ROG udah patent validated. Tapi speknya sama, speknya sama Asus ROG Zephyrus sama, tapi harganya Asus ROG Zephyrus tuh Tuhan 30 lebih kah yang bekasnya? Iya. Facebook boleh nih. 2018. Udah begini saya. Laptop HP Pavilion Gaming juga darah bisa tampung GTA 5, Adobe Premiere, Adobe lengkap semua lah. Dia punya semua. Tidak, enaknya kerja dengan baik dia lebih. Ya, betul. Ya. Kan ringan. Terus terbiasa bawa ransel kan, ransel 20 kilo lebih jadi laptop tuh tidak berasa. Baru untuk warna juga lebih Iya, karena dia patent validated. Lebih real di MacBook karena didukung retina display-nya. Saja dengan mata orang yang kita lihat itu sudah yang tidak dihasilkan di outputnya. Ya, Leo bilang ternyata menjadi anggota TNI gitu. Nanti Leo kan udah kelas 1. Dia mungkin langsung ini. Biar Pak Guru biar bisa pulang dari anggota TNI itu pakai motor kan, seragam. Ya. Apa kasih tipu-tipu mantan kayak ini Pak Guru. Sabar Leo, ini kok cerita pengalaman pribadi kapan? Kakak singgung mantan itu. Iya tuh, maksudnya. Motor Kalex kah? Iya. Nah itu, Pak Guru kalau mau ikut jejaknya ke Remardo bagaimana? Jejak apa ini Pak Guru? Ya, jejak bolang. Ya. Jejak petualangan. Tadi kan si kakak sudah kasih masuk nomor WA, nomor nama FB. Nah, kalian tinggal ikuti saja. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, karena waktu sudah mau jam 2:30. Karena saya nggak yakin dia ada mau tugas lagi. Mungkin Leo juga mau tugas lagi. Ya Pak Guru. Mau Pak Guru. Ya, oke. Jadi untuk apa?
Begini lagi. Ya. Oke. Nah, untuk adik-adik kelas 10, perhatikan untuk adik kelas 10 yang sekarang lagi di Meet, tolong nanti masuk ke menu chat absen sesuai dengan nama dengan kelas ya. Absen nama dan kelas supaya nanti kita cocokkan data dengan yang di formulir nanti. Ya, nanti masuk di chat. Hampir sama kayak kita belajar, masuk di chat, tulis nama huruf besar, spasi kelas, baru hadir itu aja. Supaya nanti kita bikinkan ini. Bikinkan. Ya, oke, silakan. Silakan untuk kelas 10. Guru di chat sini kah Pak Guru? Ya, di chat betul sekali. Sama kayak kita absen biasa aja karena saya mau cek antara nama dengan di formulir yang sudah kalian isi itu. Karena mau dibuatkan sertifikat. Habis ini nanti akan ada sertifikat yang dibagi ke email masing-masing ya. MM1 the best. Ya, MM1 the best. MM2 ini. Ya, Gusti kan MM2 dulu. MM1 the best. Kita MM berapa ya Kak? Aku nggak tahu lah. Pak Guru kalau kita MM berapa Pak Guru? Leo sama Alu MM1 saja. Cuma satu kelas. Aduh. Kasihan. Saya masih ingat Pak Guru apa? Ya. Kita mau rekam video, mau pinjam ini saja harus tengah mati. Iya. Baru kamera zaman 1 saja, kasihan. baru PC-nya PC jadul semua lagi Pak Guru. Aduh, itu Windows 7. Buka apa? Cuma bisa buka apa namanya? Sampai kayak USB. Ya, buka Prosoko saja. Buka The Printer langsung internet. Prosoko. Photoshop saja satu hang Bang. Foto saya masih pakai CS6. CS6 ke CS5 masa lupa tuh. Aduh. Jangan. Ya. Begitu-begitu kamera juga tuh sudah menghasilkan lulusan berapa banyak itu. Oke, sudah absen semua. Oke, jadi ya. Jadi nanti untuk ya, itu untuk kelas 10, untuk sertifikat 1000 like Gusti giveaway. Nanti sertifikat akan dibagikan kalau tidak sebentar malam besok bisa dibagikan. Nanti sertifikatnya akan dikirim lewat email. Tidak lewat email, nanti lewat Google Drive. Tinggal link ya, linknya aja. Nanti kalian cari. Oh, siapa Dika di mana? Oh, dia tinggal ambil saja. Jadi gratis ya semuanya, gratis, tidak ada biaya sama sekali. Seperti kayak begitu. Ini kalau belajar hack di kita RPL. diajarkan hack kan tidak. Kalau saya di tentara diajarkan. Kelas 10 siapa Leo itu Leo? Ya, Pak Guru kalau saya di tentara diajar mau belajar hack, dia masuk tentara. Oh gitu. Ya, ya oke. Ya oke. Karena sudah waktu jamnya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk kelas 10 yang sudah mengikuti webinar. Jadi jangan anggap ini webinar pertama, tapi nanti ada kelanjutannya. Karena tadi malam kita sudah membahas masalah untuk kegiatan 17 Agustus, mungkin dari jurusan multimedia yang mengadakan lomba foto sama poster ya. Tadi malam kita bahas ya. Lomba foto sama poster. Nanti buat adik-adik mungkin bisa dipersiapkan. Nanti tinggal tunggu kabar aja. Nah, seperti kayak begitu. Nah, terus untuk kegiatan berikutnya mungkin kita masih banyak kegiatan-kegiatan rutin. Sebetulnya kalau tidak ada corona, kita memang adakan workshop. Hampir tiap tahun kita adakan workshop. Tapi karena ada corona, jadi kita nggak bisa. Nah, seperti gitu. Nah, jadi untuk yang berikutnya mungkin buat adik-adik, mungkin adik-adik kelas, mungkin yang mau bertanya ke kakak-kakak, bisa langsung ke nomor yang tadi sudah dikasih, ada IG, ada Facebook, ada WA, tinggal langsung japri saya, aja malu-malu. Kalau kalian malu bertanya nanti nggak bisa pulang nanti, kalau katanya Gusti. Nah, kalau Gusti punya penyakit itu, malu bertanya tidak bisa makan nanti, ya selesai. Nah, gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya bisa akhiri untuk webinar hari ini.
Terima kasih banyak untuk semua alumni multimedia yang ada di Malang, di mana? Yang ada di Makassar, yang ada di Ambon, yang ada di mana? Di Manokwari. Siap, Guru. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa kita kembangkan lagi untuk alumni, karena tahun depan ini kan ulang tahun emas SMK 1, mungkin kita bisa bikin reuni besar-besaran kan. Siap, merapat Pak Guru, merapat. Siap, Ya, nanti kita potong sapi kan, potong apa kan? Potong Gusti saya, Pak Guru. Potong Gusti. Iya. Potong apa kan? Nanti kayak begitu. Ya, oke. Mungkin acara ini saya kira sampai sini saja. Nanti untuk oh iya betul, sabar. Ini sabar baca nih. Ada lomba buat video kah? Ada nanti, tunggu. Nanti kita masih susun konsepnya dulu. Nah, seperti kayak begitu. Ya, untuk adik-adik ya. Nah, oke. Kegiatan ini saya akhiri sampai di sini. Nanti untuk kesempatan berikutnya mungkin kita bisa ketemu lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu untuk semuanya, untuk Aldo dan kawan-kawan. Waalaikumsalam. Sukses selalu. Ya. Selalu. Ya Pak Guru. Ya, makasih Leo. Oke, makasih Pak Guru. Sehat-sehat terus. Makasih kakak. Sama-sama. Makasih Pak Guru. Pak Guru makan. Kurang Terus makan Pak Guru. Ada terus makan nih. Dadah. Fajar mau keluar kah Fajar? Tidak, belum. Sabar. Sabar. Leo sibuk ya, Leo. Siap, belum Pak Guru, kosong nih, kosong. Rada tersibuk. Sabar, kita bahas ini dulu. Kalau Aldo mungkin keluar kah Aldo? Pasti. Oh, belum. Agus sudah keluar belum tuh? Belum. Pak Guru bisa keluar. Boleh. Sudah boleh keluar. Makasih banyak. Ya, silakan. Ya, Makasih adik-adik. Jangan lupa follow. Halo Beke. Boleh kakak. Pak Fajar sarannya. Pak Guru, kalau saya Tiska giveaway 5.000 Kak. Giveaway nanti kita pertimbangkan. Fallback paket 15 giga. Kok dia? Ribu follower nanti saya giveaway. Ya. Sambil kita tunggu yang lainnya keluar dulu. Mungkin yang lain sudah keluar. Kelas 10. Ya, sabar ya. Oke. Sambil saya kasih aktif itu. Kenapa, Leo? Hujan.